itu juga di luar ekspektasi sih Mbak. Dalam kondisi seperti itu ternyata kita malah bisa survive gitu, malah bisa saling ngebantu sister company kita yang lain gitu dengan kondisi tadi. OB-nya kegantengan ya. Iya, keren tuh. Halo, selamat siang semuanya. Radio Visit. Terkait kolaborasi sama sosial media nih Mas nih, kalau di Jogja sendiri sekarang gimana? Kan saya sempat ngintip sedikit tentang sosmednya iRadio, ya ada Facebook sama Instagram. Justru lebih banyak Instagram sekarang ya. Dibanding Facebook. Betul, masih Facebook sekitar 7.000 something gitu ya, hampir 8.000. Kemudian di Instagram kalau nggak salah udah di atas 10.000 ya followernya ya. Iya Mas, ya, alhamdulillah. Nah, interaksi program dengan sosial medianya gimana Mas? Bagus gak? Ya, kalau kadang-kadang gini Mas, kalau misalnya kita kolaborasikan, misalnya ada live IG-nya gitu ya, itu nanti kita juga bikin caption sendiri atau bikin pertanyaan di situ. Nanti ada, ya tetap masih ada juga alhamdulillah yang jawab atau yang aktif di situ gitu. Cuman memang ada yang kita baca misalnya seperti kita hanya mengumumkan satu arah. Ini seperti sekarang Mas, kita lagi mencari Agus Mas. Jadi masih ada radio mencari Agus untuk kita ajak nginep di hotel Mas. Nah itu juga alhamdulillah maksudnya sudah interaksinya juga banyak juga Mas itu, walaupun kita nggak ada sponsor ya, kita punya malah tak buka. Jadi kita punya voucher sendiri, jadi kita pancing mendengar gitu, cari nama. Mungkin sedikit menambahkan boleh Pak Budi? Monggo Mas, monggo. Ya, terkait kolaborasi antara on air dengan digital ini memang kita maksimalkan khususnya di bentuk atau reviewnya adalah para penyiar. Jadi yang kita tonjolkan adalah teman-teman penyiar dengan membuat konten, dengan membuat gimmick dan lain sebagainya itu penyiar. Selain itu, kolaborasi yang dimunculkan adalah kegiatan kuis yang kita create di on air gitu. Kita digitalkan juga, kita pasangkan juga gimmicknya di on air. Banyak sekali kemarin selain iRadio Agus yang sebelumnya melalui iRezeki Nomplok itu yang menggandeng brand, itu juga memunculkan banyak interaksi baik di sosial media maupun di on air. Seperti itu. Biasanya untuk kegiatan digital ini yang sifatnya digital dan on air ini, kalau kita keluarkan di on air, kalau sifatnya kuis dan itu pengundian, kita juga melakukan pengundiannya via live IG, biasanya seperti itu. Live IG di on air kan dan juga di digitalkan. Kurang lebih seperti itu sih untuk kolaborasinya. Jadi memang yang kita tonjolkan adalah sinergi di sana ya. Iya. Oke. Oh ya, memang trennya penyiar menjadi salah satu ambasador ya yang bisa menarik follower ya untuk menjadi loyal customernya iRadio, loyal listener maksudnya. Pertanyaan terakhir saya nih, kalau dibedakan antara postingan-postingan di sosial media yang sifatnya informasi program sama yang sifatnya quote-unquote komersil gitu ya, ada pesan sponsornya, itu perbedaan responnya gimana? Atau sama aja bagusnya atau gimana di Radio Jogja? Izin ya Mbak Uyi. Ya, terkait yang berkaitan dengan brand atau titipan brand itu di iRadio Jogja ini tentatif sebenarnya. Ada yang kadang bagus, ada yang kadang memang waduh ini agak susah, yaitu kaitannya dengan materi sih sebenarnya. Jadi materi apa yang dibuat, kemudian bagaimana treatment kita di masing-masing sosmed. Terkadang kami harus membedah itu untuk kita placementkan di platform sosmed kami, misalkan di treatmentnya di Twitter seperti apa, di Instagram seperti apa. Jadi
baik dan juga di misalkan ada posting di status WA-nya iRadio, karena kan kami punya nomor WA iRadio gitu untuk pendengar, jadi itu juga jadi potensi yang besar juga untuk kita melakukan brand awareness atau beriklan melalui bentuk visual di situ. Kalau saya boleh bilang sih memang tergantung dari materinya. Tinggi dan gitu ya. Ya, materi jadi kunci juga. Selain itu treatment yang kami terapkan juga di sosial media yang akan menentukan itu. Dan kami menerapkan juga jam posting, Mbak. Jadi jam posting itu kami sebenarnya kami batasi di 3 postingan per hari untuk memaksimalkan engagement dan juga algoritma kami sehingga mungkin bisa rata seperti itu. Dan kami selalu suggest ke teman-teman, kalau di saya suggest ke teman-teman marketing untuk bilang ke kliennya untuk ini akan diposting di sore hari, karena yang potensial golden hour-nya postingan di radio itu di sore sampai malam. Prime time-nya seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, ini jadi konsep bersama ya. Ya, monggo Mbak Ida. Ya, menambahkan Mas Budi, jadi pasti kalau klien kan beda ya, kalau klien pasti treatmentnya akan berbeda, sehingga tadi pasti kita juga akan menyiapkan budget untuk tadi kita bisa menggunakan ads gitu ya, atau tadi kita berkolaborasi dengan akun-akun lokal atau tadi influencer atau akun media, misalnya seperti itu sih Mas Budi. Jadi itu pasti itu kita pikirkan, tadi kaitannya dengan konten sudah menarik, pasti kita akan promosikan, gitu aja sih tambahannya. Ya, ini satu satu pemikiran yang sebenarnya satu frekuensi sama kami nih Mbak. Ketika ada ada willing dari teman-teman di Radio Jogja nih untuk spare budget gitu ya, mungkin bisa dikondisikan dengan seberapa besar sih placement yang dilakukan gitu kali ya. Nah itu bagian dari menambah ini ya reach-nya ya. Ya, betul. Ya. Betul, pasti kita kita sebagai IO, sebagai organizer pasti akan mencoba untuk bagaimana supaya reach-nya lebih bagus. Kemudian tadi pasti segala daya dan upaya kita lakukan Mas Budi supaya kita juga bagus, portofolio kita, klien happy, brand happy gitu. Iya, ya, pasti Mas. Kita selalu berpikir untuk sinergi ya. Iya, contohnya sudah ada yang dilakukan Pak, yang sudah di boosting dengan beriklan di ads gitu? Ya, Mas Mada bisa bantu, ada ya Mas ya beberapa, misalnya kayak tadi bahkan event lokal kita, misalnya kayak kemarin Mencari Agus pun kita promosikan, kita kolaborasikan dengan akun lokal. Kemudian yang dulu-dulu itu dengan produk dia tadi Rezeki Nomplok yang Dekogen itu juga sama gitu. Ada beberapa Mas, nanti bisa dibantu, nanti dicek di screenshot ya gitu. Yeah. Ada Mas, ya. Oke, sip. Oke, nanti kita stalking lah lebih dalam. Ya, follow dulu Mas. Oke. Biasanya Mbak Hani yang lebih rajin itu. Yes. Ini dia. Ya. Di KFC ya? Ya Mas Budi, betul. KFC. Kemudian kalau yang dulu Aqua masuk di kita di sosmed. Memang kan ya itu Mas, kalau yang sekarang tuh kan kadang-kadang sosmed ini kan jadi bonus aja tuh gitu. Nah kita kedepannya tuh juga pengen supaya makanya kita mau garap serius sosmed kita, supaya sosmed kita itu juga value-nya sama dengan spot dan juga adlibs gitu. Itulah. Nah karena kan dulu tuh kan kita nggak namanya radio kan kita nggak fokus dulu, fokusnya gimana jumlah pendengar nih, tapi sekarang kan kita juga fokus memikirkan ke arah bagaimana jumlah followers dan reach kita juga berkembang, karena itu kaitannya nanti biar jalannya sama-sama gitu. Itu sih Mas Budi. Ya, pemikirannya sama. Ya. Okay. Baik, terima kasih Mas Mbak semuanya, jelasnya cukup detail. Mbak Dino, Mbak Diana silakan dilanjut. Kalau Mas Budi udah ngomong pemikirannya sama, udah lega saya. Iya Mbak, karena kita memang harus bersinergi ya bareng ya. Iya betul Mas, setuju Mas Budi. Mau ikutan nanya boleh, Mbak Ruri, Mbak Ina. Boleh Mbak. Nah, baru kelihatan. Boleh Mbak Hani, baru nongol ya. Iya, kita silent reader aja, silent watch. Mbak Indah sehat Mbak Indah?
Alhamdulillah Mbak Hani, terima kasih. Alhamdulillah ya. Kapan-kapan nanti main lagi ya. Kita udah nggak di kantor yang waktu itu. Iya. Waktu itu kan kita di Jalan Inerbang, sekarang kita kantornya di Jalan Kesehatan. Kapan-kapan mampir-mampir sini lagi. Boleh. Tadi aku cuma mau nanya gini. Tadi kalau nggak salah kan Mbak Indah sempat waktu sampaikan informasi justru di kondisi pandemi achieve target lebih dari 200% kalau nggak salah gitu ya. Itu luar biasa ya di kondisi saat ini yang lain kesusahan cari order Irido juga justru achieve target sampai lebih dari 200% gitu. Yang aku pengen tahu itu rata-rata yang masuk itu iklannya lokal Jogja dan sekitarnya atau juga dari Jakarta, dan bentuknya apa? On air aja atau on air dan digital atau bentuknya webinar atau kayak gimana kayak gitu? Ya, sorry. Pada saat pandemi ya Mbak Hani ya? Iya, tadi kalau nggak salah kan Mbak Indah cerita gitu tadi ya. Iya, betul. Ya, jadi betul. Memang pada saat pandemi itu kita dibantu Mbak. Lokal itu ada. Karena waktu itu kan pandemi COVID ya, jadi pasti informasi kesehatan dari dinas kesehatan sudah pasti. Kemudian dari kementerian sudah pasti. Kemudian juga brand-brand kalau nggak salah waktu itu juga kan awal-awal pandemi itu Februari Maret itu terus kayaknya juga mau deket-deket puasa juga ada kan gitu kan, apa jalan-jalan puasa itu juga masuk dapat. Ya memang kita hidup di Jogja itu nasional tuh masih 60-40 lah Mbak gitu, masih tinggi nasional. Kita disupport dari sister company kita dan juga yang direct langsung juga banyak gitu. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin Bu Ruri mau menambahkan mungkin? Iya, yang pasti memang masih besar di nasionalnya ya Mbak ya. Kemarin itu memang masih besar di nasional. Terus banyak yang direct juga langsung ke kami, jadi ya alhamdulillah gitu. Itu juga di luar ekspektasi sih Mbak, dalam kondisi seperti itu ternyata kita malah bisa survive gitu, malah bisa saling ngebantu sister company kita yang lain gitu dengan kondisi tadi. Berarti iklannya kemarin itu banyak di on air juga ya Mbak ya? Di on air, ya lebih di on air sih memang. Kalau di webinar ada, tapi ya tadi kayak nggak terlalu banyak. Event juga nggak berjalan banyak gitu. Event digital tidak berjalan banyak gitu. Banyakan di on air Mbak. Banyakan di on air kalau pandemi kemarin itu. Terus setahun setelah pandemi ya kan kita mulai, itu kan sempat naik turun ya sebelum terus ada PPKM naik lagi gitu kan. Nah itu juga sama seperti itu. Kondisinya ya akhirnya kita membuka slot talk show, kita membuka phone interview, tapi kebanyakan memang dari spot dan juga adlibs ya, produk-produk on air. Oke, thank you. Berarti kalau sekarang alhamdulillah kalau Jogja ini kita ada beberapa billing komitmen dari awal tahun dan itu masih terus berlangsung setiap tahunnya. Mereka melanjutkan lagi. Jadi akhirnya lumayan kebantu nih gitu. Dan mereka pada saat pandemi itu tidak meninggalkan kemudian gitu, tapi mereka tetap iklan. Jadi ini yang membuat kita masih tetap stabil di situ Mbak. Oke. Tadi juga kan Mbak Indah info kalau mau tidak mau dipaksa juga untuk mengarah ke digital ya dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Tadi sempat informasinya mulai memanfaatkan KOL lokal maupun nasional gitu. Itu produknya apa dan KOL-nya siapa? Maksudnya dengan kondisi kayak gitu request dari klien yang mau masuk ya di KOL atau dari Iridonya yang suggest yaudah kita KOL aja deh gitu, KOL-nya siapa gitu? Iya, bantu menjawab. Jadi kalau ada brand-brand yang sekarang kan udah mulai jalan digital gitu, untuk programnya itu briefnya memang sudah dari brand. Tinggal nanti kita mencari KOL-nya gitu, dan nanti disesuaikan dengan budgetnya. Kalau yang brand nasional ada waktu itu bukan Enervance ya, VC, kemudian Natur E juga sama. Ya produk-produk dari ya Mbak.
produk-produk dari Avaria yang masih existing di kita gitu. Karena biasanya mereka sudah punya brief program, kemudian kita yang menjalankan, kita yang mencari KOL-nya disesuaikan dengan budget. Tapi kalau yang ini yang Daria ini masih main-main lokal Mbak, gitu, masih yang mikro gitu. Nah, kalau nanti yang dibutuhkan memang brand-brand KOL nasional tuh udah pasti beda lagi. Tapi kita pasti punya jaringan ke sana kan, sister company kita dan juga mungkin rekanan-rekanan agensi kita yang lain gitu ya, digital agency lah ya ceritanya kayak gitu Mbak. Oke. Thank you infonya Mbak Indah, Mbak Ruri. Yes, Mbak Hani. Silakan yang lainnya. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan. Ini Mbak sekalian kenalin nih, udah ada masuk 2 penyiar nih, ada Adele. Adele mana Adele? Adele enggak ini. Oh, ini Adele. Sorry. Ya. Ini Adele, kemudian penyiar weekend. Kemudian ada Mas Dega Himawan. Mas Dega. Selamat siang semuanya. Mas Dega. Ini icon macam-macam pokoknya ini, serba bisa lah pokoknya satu ini. MC kondang Mbak kalau butuh MC. Influencer juga itu Mbak. Influencer juga ya. Oke. 2 ya Mbak, cuma 2 ya yang ada ya? Adel sama Dega ya? Sama Ari, kayaknya Ari ada. Ari ada? Juga gabung. Ari? Mana Ari? Ari ini tadi yang jadi office boy Mbak. OB beneran loh Ri, kamu tuh jago ini. OB-nya kegantengan ya. Iya, keren tuh. Halo, selamat siang semuanya. Sarjana S2 Mbak, Universitas Islam. Iya. Keren ininya, aktingnya. Besok dapat tawaran sinetron ya. Siap. TV. Alhamdulillah kalau Jogja ini dibilang sama Bang Rafiq itu nggak ada malunya anak-anaknya gitu. Pokoknya semuanya rame, semuanya ini gitu. Jadi nanti kalau butuh konten jangan takut Mbak. Nanti kita garap bareng di sini. Oke, mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas penjelasan dari teman-teman dari radio? Mbak Diana mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak? Halo semua, selamat siang. Halo Mbak Ida. Halo. Mana nih? Mbak Diana ya? Diana mana nih? Iya. Mbak Indah mau menambahkan yang tadi Mbak Hani tanyain mengenai KOL ya. Ya. Setuju banget karena sekarang ini memang banyak juga brand yang ke arah sana ya Mbak ya. Kalau boleh Mbak ada list untuk KOL lokal Mbak, baik mikro, makro atau nano, boleh di-share Mbak. Siapa tahu next kita ada kebutuhan untuk KOL Jogja kan kita bisa ada listnya ya Mbak, bisa tanya-tanya juga ke Mbak Indah. Kayak gitu sih Mbak. Kalau Mbak memang ada listnya untuk KOL baik makro, mikro atau nano untuk lokal ya Mbak ya, untuk yang Jogja kita mau dong Mbak di-share ke Mbak Hani untuk listnya kayak gitu. Iya. Jadi memang kalau list-list itu nanti disesuaikan dengan kategori ya, apa needs-nya ya, needs-nya. Misalnya nanti kalau produk mom and baby ada. Jadi Mbak, kita itu kalau ngubungin KOL, jadi ada KOL yang memang personal kita hubungi. Tapi ada juga yang pastinya kita butuh pihak ketiga atau rekanan gitu, karena kan banyak tuh Mbak gitu, yang terutama yang di Jogja juga gitu. Jadi memang sama, pasti mereka KOL tuh juga punya agensinya Mbak gitu Mbak Diana. Nah nanti kita diskusi nanti kalau misalnya ada permintaan, needs-nya apa nih, mom and baby, fashion, beauty, food gitu. Nah nanti kita siapkan, pasti kita bantu gitu Mbak Diana. Siap, nanti kita bantu. Udah pernah kontak-kontak kan?
Udah cukup atau mungkin yang lainnya? Mungkin mau nanya satu lagi sih, lebih ke yang lagi tren di Jogja itu apa ya sekarang? Gimana Mas? Ya, Yang lagi trennya di Jogja misalkan kegiatannya kah, atau misalkan kuliner atau anything lah. Yang trennya apa sekarang di sana? Ya, Mas Dega, Mas Mada mungkin bisa bantu jawab. Ya, terima kasih. Kalau di Jogja sendiri ini beragam Mas sebenarnya. Jadi tiap bulan atau mungkin tiap season gitu itu beda-beda. Kalau sekarang ini di bulan Agustus, September, Oktober ini banyak sekali kegiatan event yang berkaitan dengan seni. Jadi kayak ibaratnya bulan seninya itu lagi di Agustus, September, Oktober ini. Selain itu ada juga pentas seni juga di akhir tahun seperti biasa, seperti yang di tempat-tempat lain. Jadi tiap semesternya mungkin beda-beda. Kalau yang sekarang yang sedang inline, yang sedang happening gitu, kegiatan seni, kuliner juga ada, terus ya pensi banyak karena baru banget dibuka toh, sama pameran barang-barang antik mungkin ya, yang sedang banyak kayak yang kuno-kuno, yang modif-modif kayak gitu sih. Iya, jadi kalau boleh menambahkan Mas Ilham, Jogja itu kan kota pariwisata nih gitu. Jadi memang seni budaya itu banyak gitu kan. Jogja nih tengah-tengah nih Mas, di Jawa nih ceritanya. Ya memang pendapatan daerah memang kan paling besar dari pariwisata nih ceritanya. Nah, apalagi nih sekarang udah mulai pandemi, sudah mulai berkurang wisatawan datang. Nah, itu yang memang dari daerah sendiri, dari provinsi sendiri memang banyak sekali membuat event-event untuk mendatangkan wisata lokal yang dekat, yang di seputar Jawa ataupun yang di luar Jawa. Nah, itu makanya ada agenda-agenda event yang terbagi-bagi dalam bulan. Misalnya bulan ini bulan seni, terus ada juga kuliner gitu. Kemudian pendidikan ini kan juga sudah mulai masuk nih Mas. Ini kan bulan-bulan Agustus, September ini perkuliahan juga akan sudah mulai jalan dan sudah mulai tatap muka sehingga Jogja kembali ramai. Artinya kalau dibutuhkan segmen target muda gitu, insya Allah sih Jogja juga udah mulai rame Mas. Karena kemarin waktu pandemi nggak ada kampus, itu ya emang sepi banget Jogja. Event mau cari brand yang marketnya muda gitu agak susah kita untuk cari target marketnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai rame Mas Ilham. Begitu. Ya, terima kasih Mas Mada dan Mbak Indah. Ya, silakan Mbak Diana. Iya. Jadi memang selama pandemi kemarin 2 tahun itu event-event tahunan di Jogja itu nggak jalan, tapi sekarang tahun ini udah mulai berjalan normal ya Mbak, akan berjalan ya. Iya, betul. Oke. Ya sih, kami rasa udah cukup. Ya, kita udah lebih dari 1 jam ini ngobrol-ngobrol bareng ya. Terima kasih teman-teman iRadio Jogja untuk waktunya, untuk sharingnya semuanya. Terima kasih teman-teman iRadio Jogja. Semoga kita selalu sehat dan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi ya. Amin.